Shalom, Jemaat GMCC yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Januari dan akan masuk di bulan yang baru. Kiranya kasih setia dan rahmat Tuhan Yesus juga selalu baru bagi kita semua. Sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online melalui Instagram Live akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Ajaklah teman-teman dewasa muda Anda bergabung untuk diberkati dan menjadi berkat dalam acara ini. Ibadah anak muda TAC dan ibadah sekolah minggu Little Kings akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 melalui YouTube channel berikut ini. Menara Doa Online diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 19 sampai 20.00 melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat pada media sosial berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kul secara online, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing kul. Ibadah khusus remaja usia 11-14 tahun atau ibadah tunas diadakan secara online melalui Zoom setiap hari Minggu pada pukul 13. Demikianlah pengumuman GMCC Online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini. Engkau yang memilih kami ada di tempat ini Tuhan. Dan hati kami siap membawa yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Mari ingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari sama-sama katakan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam rencana indahmu terjadi di hidupku. Damai yang berarti kasih-Mu kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Banyaklah yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Katakan pujian ini lebih lagi. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku,
Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah Tuhan dalam hidup kami terjadi. Katakan Bapa yang mengerti. Saudara katakan ku bersyukur Mari sembah Dia saudara. Sebab kasih setia Tuhan lebih baik dari hidup bagi setiap kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang menyertai kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia yang memberikan kekuatan bagi kita melewati badai gelombang hidup. Dia tak pernah tinggalkan kita. Mari sama-sama katakan tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Boleh saudara saja saya katakan, tak ada lembah gelap saudara. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa. Engkau sudah melewati setiap masa-masa sulit dalam hidupmu. Itu karena Tuhan menyertai-Mu saudara. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Boleh sambil berdiri saudara katakan sekali lagi, tak ada lembah gelap. Jika engkau percaya, katakan dengan imanmu saudara, bahwa Tuhanlah yang menyertai-mu, bahwa Tuhanlah yang menjadi kemenangan bagimu, bahwa hatimu tidak pernah goyah, sebab engkau percaya kepada Tuhan yang menopangmu. Sama-sama katakan, tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Katakan, hatiku
Angkat wajahmu kepada Bapa, kita katakan, ku bersyukur. Yes Lord, ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Dalam hidupku ku bersyukur. Katakan Tuhan, Tuhan. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan bersama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Berapa banyak saudara setuju bahwa kita itu sungguh bersyukur sama Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Amin. Coba kasih tos paling sedikit 5 orang bilang, aku tahu engkau sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Saya percaya kita semua adalah keluarga di tempat ini. Amin. Kita butuh komunitas, yaitu saudara-saudara yang membangun, yang menguatkan. Haleluya. Coba bilang kiri kanan, kamu adalah sahabatku, kamu adalah saudaraku. Yang percaya katakan haleluya. Oh yeah. Katakan, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus.
giranganku, dia giranganku. Amin. Praise the Lord. Boleh sama-sama saudara angkat kedua tangan saudara, sama-sama ayo. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Lagi katanya. Ku bersuka sebab dia giranganku. Boleh katakan ye ye ye. Tidak layak lagi dipakai karena retak semua temboknya, dinding temboknya toh. Sangat memprihatinkan Pak, ditambah lagi ada adik saya yang gagal operasi Pak, jam 2:30 subuh tiba-tiba gempa, akhirnya rumah sakit juga rata dengan tanah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3,
Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun, sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda semua ada dalam pemeliharaan Tuhan hari-hari ini dan bersyukur saya bisa berbagi buat saudara. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan kepada Anda semua. Nah, hari ini saya akan berbicara sesuai dengan topik yang ada, yaitu mengenai integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman dan kekristenan kita sebagai orang Kristen, kerohanian kita sebenarnya dua esensi yang penting di dalam hidup ini, dalam penyataan kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, mengenai bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita. Sehingga orang melihat perubahan-perubahan hidup kita. Tentu perubahan yang saya maksud adalah perubahan yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita berdampak kepada orang lain. Menjadi terang di antara mereka. Ada banyak cara bagaimana kita menjadi terang di antara mereka, karena kita perlu menjadi terang dunia, bukan? Nah, salah satunya untuk bisa menjadi terang di antara mereka adalah melalui kehidupan kita yang mempunyai nilai yang kuat, yaitu integritas. Oleh karena itu, tema saya hari ini saya akan berbicara bagaimana inspire through integrity. Memberikan inspirasi atau menginspirasi orang lain melalui integritas. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, begini, coba Anda pikirkan sementara Anda mengikuti ibadah ini, coba Anda pikirkan baik-baik satu atau dua nama yang selama ini mempunyai impact dalam hidup Anda, yang berdampak buat Anda, menginspirasi hidup Anda. Bisa
kakek, bisa nenek, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak, bisa pendeta, bisa sahabat, bisa paman, bisa tante, dan seterusnya. Dan yang betul-betul menginspirasi menjadi lebih baik. Membuat Anda jadi mau melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Coba renungkan 1-2 nama. Pikirkan baik-baik. Saya kasih waktu sebentar aja. Coba pikirkan 2 nama maksimum. 1 atau 2 nama yang betul-betul bisa menginspirasi hidupmu. Saya yakin ada pasti ya. Nah, yang saya mau tanya adalah orang-orang ini 1 atau 2 nama yang ada di pikiran Anda bisa menginspirasi Anda, bisa membawa dampak dalam hidup Anda. Itu karena apanya? Karena kekayaan? Karena banyak perusahaannya? Karena cerdasnya? Atau karena hidupnya yang menginspirasi? Misalnya hidup yang tidak gampang menyerah, hidup yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Coba lihat, kebanyakan kalau saya bertanya ini kepada orang, mereka akan berkata setuju orang yang menginspirasi saya, yang berdampak dalam hidup saya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya dia di dalam pekerjaan atau bisnis, tapi lebih dari kehidupannya yang berdampak. Nah, di sini kita bicara soal nilai, kita bicara soal integritas kalau begitu. Jadi jangan pernah anggap sepele integritas yang ada pada saudara, yang ada pada saya di dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi, ada satu ayat firman Tuhan yang perlu saya mau sampaikan kepada saudara di Amsal 22 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak dan emas. Jadi saudara, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Saudara tahukah saudara, membangun nama baik itu tidak mudah. Karena nama baik ada keterkaitannya dengan integritas. Nah, oleh karena itu, saya mau ajak saudara, tahukah saudara nama baik ini bisa menginspirasi orang. Saudara perhatikan makanan-makanan fast food yang terkenal di seluruh dunia. Namanya itu sangat dipertahankan buat mereka, saudara. Mereka tidak pernah mau sampai ada celah di antara mereka punya usaha nama. Jadi nama baik ini mempengaruhi dan menunjukkan, saudara, bahwa prestasi dari perusahaan itu sangat bisa dipercaya. Kira-kira begitu, saudara. Kalau Anda punya nama baik, saudara dan saya punya nama baik sebagai orang percaya, bisa dipercaya, punya integritas. Saya percaya bahwa kualitas kita punya omongan, kualitas pekerjaan kita, pelayanan kita akan diperhitungkan oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi, dengar baik-baik, saudara. Membangun integritas itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Karena integritas ini modal besar buat Anda, buat saya di kemudian hari. Oleh karena itu, penting sekali untuk Anda perhatikan slide berikut ini. Saya katakan begini, reputasi atau nama baik akan terlihat pada prestasi atau hasil kerja dan buah kehidupan. Perhatikan, ada 2 kata, yang satu adalah hasil kerja, yang kedua adalah buah kehidupan. Saudara, sebagai manusia, kita punya 2 sisi. Di sisi pertama adalah buah kehidupan, yaitu dalam kehidupan kita mengeluarkan buah-buah. Yang di dalam bahasa Alkitab buah-buah Roh Kudus. Kita menghasilkan buah, kasih, dan sebagainya. Kehidupan yang dari buah ini, iman kita, sebagaimana Timotius menerima iman, warisan iman dari ibunya, dari neneknya. Betul nggak, saudara? Ya. Nah, ini buah kehidupan kita. Tapi ada satu lagi adalah hasil kerja dari keterampilan kita, dari pekerjaan kita. Itu adalah hasil kerja. Nah, dua-duanya ini penting sekali. Jangan sampai kita nggak mempunyai hasil kerja yang baik. Dan kita juga nggak mempunyai buah kehidupan yang baik. Kita perlu ada dua-duanya. Karena ini adalah menyangkut nama baik dan reputasi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, mengapa Rasul Paulus di dalam menentukan orang-orang yang menjadi penilik jemaat, itu mereka perlu punya standar. Salah satu standarnya adalah integritas. Mari kita melihat firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 3, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah ia, ya, para penatua ini, para pemimpin ini juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah terhormat, orang yang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah.
Jadi ayat ini sedang menunjukkan bahwa kalau mau jadi pemimpin, baik itu apalagi kalau dia jadi gembala sidang atau pendeta, saudara, untuk menjadi penatua, untuk menjadi diaken saja, standarnya yang tak Paulus katakan adalah integritas. Lihat saudara, dia bicara soal orang terhormat, tidak bercabang lidah, bukan penggemar anggun, bukan orang yang serakah, saudara. Nggak gampang digugat orang karena namanya yang baik di luaran. Perhatikan lagi satu ayat, Titus. Paulus kembali menulis dalam Titus 1 ayat 5 sampai ayat 6. Di sana dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Perhatikan, menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni, perhatikan, penatua-penatuanya yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Perhatikan, ini bicara soal buah-buah kehidupan. Rasul Paulus memberikan bobot yang lebih besar dalam konteks buah kehidupan, dalam konteks integritas, lebih daripada hasil kerja. Oh iya, saudara yang dikasihi, ada satu ayat lagi saya nggak kasih di dalam slide ini, nggak ada, saudara. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 2, dia berkata bahwa aku tidak mau tahu semua yang lain yang kau lakukan, tapi yang aku mau tahu adalah Kristus yang disalibkan itu gimana dalam hidupmu. Jadi dia lagi mau bicara soal keimanan, soal kepercayaan, soal Kristus, kehidupan kerohanian, jauh lebih penting daripada hanya sekedar pekerjaan dan pelayanan. Bukan berarti pelayanan nggak perlu, bukan berarti hasil pekerjaan nggak perlu, tapi hidup kita, the being, orangnya, ini sangat menentukan apa yang kita lakukan. Makanya Mazmur berkata apa? Coba kalau Anda baca di dalam kitab Mazmur, dia bilang apa? Janganlah kita mengikuti nasihat orang fasik, bukan? Jangan duduk di antara pencemooh, ya kan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan siang dan malam dan seterusnya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu artinya apa? Kita perlu punya integritas, punya values, punya nilai-nilai, saudara. Nah, saudara, kalau Anda membeli sebuah produk, mobil misalnya, atau apa saja, beli produk, pasti harga produk itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kegunaan dari barang itu, betul? Makin berguna barang itu, makin sangat diperlukan, makin bisa menolong kita, dan kualitasnya baik, nama baiknya bagus, harganya pasti mahal. Ya, nah sebuah produk itu sangat ditentukan oleh integritas dari orang yang membuatnya. Jangan anggap enteng loh, saudara. Makanya integritas kita, ya, kalau kita benar punya integritas, maka hasil kerja kita pun punya integritas. Karena itu, saudara, kenapa sih kita perlu punya integritas? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa nama baik itu begitu penting? Saya teringat ketika saya masih kecil, ayah saya pernah menasihati saya begini. Ingat, kamu jangan mempermalukan keluarga. Dia bilang begitu. Di antara keluarga kita, nggak ada satu yang bermain perempuan. Nggak ada yang berzina, nggak ada yang menjadi madat. Kalau papa saya dulu bilangnya madat, kalau sekarang narkoba mungkin. Ya, nggak ada yang judi, nggak ada yang jadi penipu. Nah, dia bilang jangan mempermalukan nama keluarga. Jadi nama itu ternyata penting sekali, betul apa enggak? Kalau Anda businessman, pasti Anda akan ngecek suppliermu, pembelimu, customermu, namanya bagus enggak? Dulu saya seorang bankers. Ketika saya masih di bank, saudara, kalau orang mau memohon kredit, mengaplikasikan kredit ke kita, kita akan ada checking dulu, cross checking. Kalau dia pedagang di daerah mana, kita akan cek dengan orang-orang di sana. Gimana namanya? Baik atau enggak? Karena itu indikasi. Nah, saudara, salah satu indikasi seorang bankers untuk memberi kredit atau enggak adalah karakter. Bicara soal integrity. Nah, saudara yang dikasihi, pernikahan pun itu sangat ditentukan oleh integritas. Suami istri harus punya integritas. Setuju atau enggak? Oh iya, apalagi kalau kita ngomong di dalam pelayanan. Ada banyak hal dalam integritas yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Namun hari ini secara umum saya mau sampaikan, saudara, apa pentingnya nama baik buat saudara dan saya. Anda siap? Yang pertama, karena nama baik sebagai orang Kristen itu penting karena mewakili nama Tuhan. Kita mewakili nama Tuhan loh.
Yes, dalam 2 Korintus 3 ayat 2 berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nama baik loh, saudara. Oh iya, jadi saudara dan saya adalah mewakili nama Tuhan. Jadi jangan heran ya, tuh lihat orang Kristen tuh kayak gitu kelakuannya. Kita tuh disorot loh. Orang yang percaya Tuhan tuh, lah seorang Kristen kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, kelakuannya kayak gitu. Sih, integritas, nama baik. Yang kedua, nama baik itu kenapa penting? Karena nama baik menginspirasi. Orang-orang yang saat ini hidup di dalam banyak ketidakjujuran. Di dunia yang tidak jujur, munafik, penuh penipuan. Saudara, ya kan? Itulah sebabnya penuh dengan kejahatan. Di tengah-tengah mereka yang munafik, yang tidak jujur, yang hidup dalam penipuan, hidup dalam kejahatan, kita menjaga integritas. Kita punya values, punya nilai yang berbeda dengan mereka. Kita tidak ikut-ikutan dengan mereka. Maka kita menjadi saksi dan kita menjadi terang di antara mereka. Sehingga mereka melihat standar kita dalam hidup berbeda dengan orang-orang ini. Saya teringat ketika saya masih bekerja sebagai seorang bankers, saudara yang dikasihi, bahwa orang-orang sering menyebut saya pendeta. Ya, kenapa mereka menyebut, bahkan bos saya bilang ini pendeta. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa saya punya standar yang tidak sama dengan mereka. Saudara, bukan saya bangga karena sebutan nama pendetanya, tidak. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk mempertahankan nilai-nilai ilahi, integritas di tengah-tengah kehidupan yang babak belur. Saudara, di tengah bisnismu, di antara teman-temanmu, ada begitu banyak nilai yang hari-hari ini nggak jelas, abu-abu, bahkan gelap, saudara. Penuh dengan tipu, muslihat, sini sana. Tapi ketika engkau punya integritas, maka Anda akan dilihat berbeda sebagai seorang pemimpin, seorang sahabat, dan seterusnya. Mari hari ini, sebagai ibu rumah tangga juga mungkin, seorang pedagang, mari hari ini kita belajar, saudara, bahwa nama baik itu penting. Satu, mewakili nama Tuhan tadi. Yang kedua adalah menginspirasi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, merefleksikan suatu kualitas yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saudara, kalau Anda bekerja sama dengan seseorang, entah itu karyawan, entah itu sahabat, entah itu pekerja Tuhan, entah itu hamba Tuhan, entah itu siapa saja, seseorang yang kelihatan punya cacat, suka bohong, ya, nggak pernah pegang janji misalnya, ya, dan selalu saudara menunda-nunda apa yang dia mesti lakukan dan menjadi kewajiban, nggak punya integritas. Saya percaya Anda nggak akan pernah mau bisa mengandalkan orang ini. Kalau Anda punya pembantu di rumah misalnya, nggak mungkin Anda akan mempercayakan kunci rumah kepada pembantu yang nggak bisa dipercaya. Artinya, kualitas pribadi saudara, kualitas pribadi saya, manusianya ini perlu punya integritas. Alkitab berkata, orang yang luhur akan berpikir luhur dan dia akan bertindak demikian. Artinya, kalau memang pribadinya sudah benar, pasti pikiran-pikirannya juga benar. Maka tindakannya juga pasti benar. Saudara, seekor kucing pasti mengeong dimanapun. Gak mungkin dia menggonggong. Karena dirinya adalah seperti itu. Hal yang sama dengan Anda dan saya, kalau punya integritas, dimanapun kita berada, ditempatkan. Dalam berinteraksi, dalam bekerja, dalam berbisnis, kita tetap akan menunjukkan kualitas diri kita yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Itu sebabnya kenapa nama baik itu penting. Sehingga karena kita seperti itu, kita punya nama baik. Yang keempat, mari kita lihat yang keempat. Kenapa nama baik atau integritas itu menjadi sangat penting? Karena dia merefleksikan, kalau tadi kualitas pribadi kita sebagai manusia, dan yang kedua kualitas buah kehidupan, kualitas dari karya pekerjaan kita. Karena kitanya benar, karena kita punya integritas, kita nggak mau sembrono, kita nggak mau menipu orang, kita nggak mau bekerja asal, maka hasil kerja kita, buah kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Dan orang akan enjoy apa yang kita lakukan karena yang baik. Karena memang pada dasarnya kita adalah orang yang punya integritas. Paham Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya dari pekerjaan kita, dari hasil kerja kita, dari buah kehidupan kita, orang bisa tahu kita ini seperti apa. Dari pelayanan kita, saudara, dari buah pelayanan kita, dari kehidupan kita, buah kehidupan kita, orang bisa tahu. Ini jenis orang itu seperti apa? Bisa dipercaya atau enggak? Pelayanannya bagaimana? Kira-kira seperti itu.
Itu adalah yang keempat. Makanya kenapa nama baik menjadi penting. Yang kelima, nama baik itu adalah menggambarkan kekuatan dari suatu perkataan dan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, sekarang ini kalau mau khotbah, Anda bisa. Gampang, saya kasih tahu saudara. Gampang. Tinggal buka YouTube aja. Buka YouTube, ikutin pendeta-pendeta, Anda pelajari, Anda download khotbahnya, Anda download catatan khotbahnya, Anda bisa khotbah. Bisa, saya jamin bisa. Tapi persoalannya saudara, bukan cuman kita asal ngomong khotbah. Tapi apa yang kita khotbahkan harus bisa menginspirasi orang lain, mengubah orang lain. Dan yang pastinya adalah khotbah kita adalah khotbah yang kita hidupi. Halo, amin saudara. Saya pernah berkata begini saudara. Khotbah yang mengubahkan orang lain adalah khotbah yang sudah mengubah si pengkhotbah. Artinya begini, kalau saya punya integritas, hidup yang sudah diubahkan, ya, hidup yang selaras dengan Tuhan dan kebenarannya, maka ketika saya sampaikan kebenaran, maka kebenaran itu akan mengalir keluar dari diri saya juga. Bukan cuma dari teks ayat Alkitab yang saya sampaikan, tetapi mengalir bersama teks Alkitab itu adalah diri saya, hidup saya. Makanya kenapa? Ada cerita yang menarik. Seorang ayah perokok, saudara. Seorang ayah ini perokok. Terus di depan anaknya dia bilang begini, jangan ikutin papa merokok ya. Merokok itu tidak sehat. Jangan ikutin loh. Tapi papa udah terlanjur katanya, gitu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira anak ini nanti udah dewasa dia akan merokok nggak? Saya jamin dia merokok. Karena nggak mungkin cuma mendengarkan nasihat orang tuanya, karena dia lihat hidup orang tuanya. Khotbah itu tidak cuma sekedar disampaikan orang dengar khotbahnya, tapi orang mau lihat hidupnya gimana. Integritas itu penting, saudara. Ya kan? Bagaimana Anda bisa mengajarkan anakmu? Harus berdoa ya, baca Alkitab. Sementara kitanya sendiri enggak. Ya nggak mungkin, saudara. Nah, kekuatan satu nasihat, kekuatan satu berita firman, itu tergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Yes. Yang keenam, saudara, yang keenam adalah menimbulkan keyakinan. Nama baik itu akan menimbulkan keyakinan dan kepercayaan atas omongan kita, atas tindakan kita, bahkan atas leadership kepemimpinan kita. Serius. Saudara yang dikasihi, orang itu bisa percaya sama kita, orang itu bisa yakin sama kita, bukan karena kita pintar semata-mata. Yes, orang pintar pasti orang akan bisa punya percaya, oh dia pintar. Tapi lebih lagi saudara, kalau kita punya integritas. Percuma kita pinter, tapi nggak punya integritas. Justru kepintaran kita akan memanipulasi orang lain. Betul nggak saudara? Ya, tapi kalau kita cerdas dan kita punya integritas, maka saya sangat percaya bahwa kepemimpinan kita, omongan kita, tindakan kita bisa dipercaya. Dan orang yakin dengan apa yang kita ngomong. Makanya kenapa konsistensi dalam membangun integritas itu sangat menentukan. Dan integritas tidak dibangun dalam 1-2 tahun. Tapi terus dalam waktu yang cukup panjang. Ada seorang hamba Tuhan bernama Bill Hammond. Kalau Anda tahu, ya kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Seorang hamba Tuhan bernama Bill Hammond dikenal di dunia ini sebagai seorang prophet, seorang nabi. Dia pernah berkata begini. Orang yang melayani pelayanan profetik tidak serta-merta jadi nabi, dia bilang. Tidak langsung disebut nabi. Untuk bisa menjadi nabi, dia bilang, dibutuhkan minimal 25 tahun pembentukan karakter yang bersangkutan. Bukan cuma punya ketajaman dalam pelayanan profetik, tapi karakternya, integritasnya sangat menentukan kualitas seorang nabi. Itu yang dia katakan, saudara. Wow, waktu saya tahu itu luar biasa. Berarti kepercayaan saudara, kepercayaan, keyakinan saudara, orang terhadap saudara, kepercayaan orang terhadap saudara dan saya, itu sangat ditentukan oleh integritas kalau begitu. Oh yes, betul sekali. Nah, oleh karena itu saudara, pada hari ini saya mau mengajak Anda jangan pernah menyepelekan nama baik atau integritas. Karena integritas akan menginspirasi banyak orang. Ya setuju boleh katakan amin dong. Haleluya. Amin. Nah bagian terakhir saya akan membahas bagaimana caranya kita membangun integritas. How to develop. Bagaimana membangun integritas sehingga orang melihat kita punya integritas. Dan kita bisa membangunnya. Are you ready? Anda siap? Oke. Yang pertama. Untuk bisa membangun nama baik atau integritas. Kita perlu belajar untuk menepati janji dan komitmen yang sudah kita sepakati.
banyak orang, saudara, begini, saudara, ketika dia merasa bahwa dia nggak bisa lakukan, maka udah macam-macam. Saudara, ketika apa yang disepakati, saudara, dengan customer kita, dengan orang lain, dengan teman kita, bahkan dengan anak kita loh, kita mesti pegang janji loh, komitmen loh. Makanya jangan sembarang membuat janji tanpa kita bisa punya komitmen untuk memenuhinya. Nah, itu akan menimbulkan bahaya. Saudara, banyak salesman yang hanya mau sekedar kejar komisi. Maaf saya ngomong begini, ya, bagi Anda yang bekerja salesman, saya percaya Anda adalah orang yang punya integritas. Amin. Haleluya. Nah, saudara, salesman banyak yang menjual produk hanya sekedar mau mengejar komisi. Tapi begitu produknya nggak bagus, dikomplain, orang ini mencoba cari jalan untuk mengelak. Saya yakin kalau sudah kayak begini, nggak ada komitmen, nggak ada integritas. Karena kalau kita cuma bisa berjanji, ternyata yang kita janjikan beda, orang akan bertanya, oh, saya kapok tuh sama dia. Seperti itu loh, saudara. Nah, sama kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti bahwa kita ini punya komitmen. Amsal 14 ayat 23 firman Tuhan bilang apa? Dalam setiap jeripaya ada keuntungan, dan kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi jangan omdo gitu. Jangan cuma ngomong doang, tapi kita mesti kerja gitu. Satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 12, satu ayat lagi, 12 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Lihat Tuhan kalau berjanji, janjinya murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Kalau Tuhan saja menepati janji, maka dia memberi contoh bagaimana sebagai Allah yang mempunyai integritas. Saudara pun sebagai anaknya, umat Tuhan perlu punya integritas ini. Caranya, tepati janji, pegang komitmen apa yang sudah disepakati. Amin. Itu adalah yang pertama. Memang tidak mudah, saya tahu. Tetapi justru kalau kita pegang komitmen, kita pegang janji kita, walaupun mungkin hari ini kita rugi, tapi karena nama baik ini, orang akan mau mereferensikan kita kepada yang lain. Nah, mungkin di tempat yang lain lah kita punya keuntungan yang lebih besar. Kalau dalam bisnis. Hal yang sama, saudara, ketika kita mempunyai komitmen, saudara, pegang janji. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita merasa berat memenuhi itu, tapi ketika kita melakukannya, orang akan mempunyai pandangan yang berbeda, dan mereka akan bisa menceritakan bagaimana kita pegang komitmen. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kita punya integritas adalah memilih kata-kata dan pernyataan-pernyataan kita yang selalu menyejukkan, menguatkan, membangun, bukan memprovokasi, saudara. Ya, bukan menjelekkan, bukan menghancurkan. Banyak loh orang yang ngomongnya sembrono, bukannya membangun, tapi menghancurkan. Yuk, pilih kata-kata, saudara. Bisa milih? Bisa. Bisa milih pernyataan-pernyataan? Bisa. Jangan sembrono dalam mengeluarkan kata-kata. Amsal 18:21 jelas di sana dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tetapi siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yes. Makanya lidah dan bibir ini sangat hati-hati. Hati-hati dengan ngomongan kita. Karena orang akan melihat integritas kita dari kata-kata kita. Amsal 25 ayat 11 di sana dikatakan firman Tuhan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Pas waktunya. Maka di sana dikatakan seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow, betapa indahnya, saudara. Ya, jadi perkataan kita itu jangan asal ngomong. Pilih kata-kata. Sama anak, jangan ngomong kasar. Sama istri, jangan ngomong kasar. Sama pembantu, sama setiap orang, jangan ngomong kasar. Jangan ngomong sembrono. Jangan semua kata-kata kotor apalagi. Pilih kata-kata yang membangun. Pilih kata-kata yang menyejukkan, yang menguatkan. Bisa katakan amin? Bukan yang memprovokasi, bukan yang menimbulkan keresahan, bukan yang menimbulkan gosip. No, bukan yang melemahkan. Saya percaya kita punya integritas karena kita membangun melalui kata-kata kita. Yang ketiga, bagaimana kita membangun kita punya integritas? Yang ketiga adalah di dalam berbisnis, ya, di dalam bekerja, ataupun di dalam pelayanan, kita perlu melakukannya dengan etika, punya etis, dan lakukannya dengan benar dan legal. Saudara, yang legal, etis, bukan cuma legal tapi harus etis, benar, legal, dan bertanggung jawab. Ya, saudara, ada yang legal tapi nggak etis. Oh iya, sebagai anak Tuhan, jelas.
Saudara-saudara tahukah saudara, membuka panti pijat selama mengikuti aturan pemerintah legal. Tapi tidak etis buat kita sebagai seorang anak Tuhan. Apalagi saudara, di dalamnya ditambah ada minuman keras. Secara legal mungkin bisa dilegalkan, tetapi secara etis belum tentu saudara. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, perlu kita mengerti ini. Oleh karenanya, Saudara, dalam berbisnis, dalam bekerja, di dalam melayani, hati-hati, Saudara. Etika itu memegang peranan penting. Dulu waktu saya kuliah di Amerika, ada salah satu pelajaran, bahkan di sekarang pun diajarkan di fakultas ekonomi, business ethic, etika bisnis. Harus ada etikanya, Saudara. Ya, nah Amsal 11 ayat 1 di sana dikatakan neraca serong, artinya neraca yang nggak seimbang. Ini bicara soal perdagangan. Ya, neraca yang nggak balance, ya, adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi Ia berkenan akan timbangan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, timbangan itu perlu timbangan yang tepat. Bisa katakan amin? Setuju? Haleluya. Ya, Amsal 30 ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Apakah Anda sudah melakukan sesuatu dengan etis, benar, legal, bertanggung jawab? Jangan kita melakukan sesuatu setelah kita lakukan mau cari untung sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Tuhan. Saudara jangan mencuri waktu bekerja. Yes, ada waktu istirahat. Saya jadi ingat sekali dulu waktu saya baru pertama kali bekerja ya saudara. Saya diprovokasi sama teman-teman saya yang lebih senior. Dia bilang, yuk makan siang sama saya. Ya, saya pergi makan siang sama mereka. Karena saya pikir mereka kan lebih senior. Jadi dia tahu jam makan. Ya. Ternyata 2 jam mereka makan siang. Saya pulang, padahal saya masih kondisi waktu itu trainee, saudara. Pulang udah 2 jam balik dari kantor, bos saya nungguin saya. Dia bilang, kamu kemana? Saya bilang, saya lagi makan siang. Makan siang 2 jam, kamu nggak salah. Dia bilang, kamu makan apa? Sambil dia ngomelin saya, dia bilang, emang kamu makan gajah segede gitu sampai 2 jam? Katanya gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, orang itu memperhatikan loh saudara. Kita punya cara hidup saudara. Etika kita benar nggak, legal, bertanggung jawab nggak dalam hidup ini? Bisa katakan amin? Yes. Yang keempat, mungkin yang terakhir saya bagikan kepada saudara. Yang keempat adalah menjaga motif atau motivasi. Ya, menjaga motif dan memelihara hati nurani yang bersih. Oh, penting. Motif kita di dalam melayani penting. Hati nurani kita di dalam mengerjakan sesuatu itu juga penting. Rasul Paulus berkata begini, dulu apa yang aku anggap mulia, sekarang aku anggap sampah. Karena Kristus. Jadi motifnya dia tinggalkan semua itu karena Kristus. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, motifnya apa? Apa karena bosen di rumah, atau karena nggak punya temen, atau karena mau cari temen, atau mau cari pasangan, atau mau cari aktivitas, atau apa nih? Atau kita punya motif yang murni, benar. Dan kita harus menjaga hati nurani kita dengan benar, ya. Nah, ayatnya dikatakan Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi seorang pemazmur ini mengatakan bagaimana dia memuji Tuhan dan dia diajarkan di malam hari dalam merenungkan hati nurani sepanjang hari bicara kepada dia. Penting jaga hati nurani loh saudara. Karena dari situ saudara Tuhan banyak bicara melalui hati nurani juga. Ya. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi, sudahkah Anda mencek motif kita? Hati nurani kita seperti apa? Bangun integritas. Agar lewat integritas kita menginspirasi banyak orang. So hari ini, saya percaya integritas bukan harga yang murah, harga yang mahal. Untuk mendapat harga yang mahal, untuk mendapat kualitas yang bagus, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan proses yang tidak mudah kadang-kadang. Oleh karena itu, ayo, saya mau ajak saudara, jadilah orang Kristen. Jadilah orang percaya, dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda. Mau sebagai karyawan, pengusaha, sebagai pembicara, atau pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Bangun integritas. Lewat integritas, nama baik Allah
dipertahankan. Nama baik Allah, kita akan bisa membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Saya kira apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa menginspirasi Anda dan jadi berkat buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu, pemeliharaan, penjagaan-Mu, bahkan Tuhan sampai hari ini Engkau telah menjagai kami dengan penuh kesehatan, penuh berkat. Kupercaya hari-hari ke depan Engkau membawa kami lebih lagi menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hidupi, ada buah yang keluar dari hidup kami, ada karya yang berkualitas, yang menghasilkan nama baik, integritas, sehingga orang berkata, aha, inilah anak Tuhan yang memberkati kami, yang menginspirasi kami. Sehingga dengan demikian lewat hidup kami, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai. Kau terus berbicara kepada setiap kami yang mendengar pesan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Hari ini terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk ibadah yang ada. Kami berdoa untuk Indonesia, biarkan terjadi lawatan Allah yang luar biasa, Pentakosta yang ketiga terjadi, lawatan hujan pertobatan terjadi. Kami berdoa buat Indonesia, pulihkan Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan, pengharapan ada buat kami, terus ada. Kami mengangkat kedua tangan kami, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami, Immanuel, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akan tetap setia di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.